Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul lazim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimakumullah, serta jamaah yang sempat hadir di tempat ini yang kami hormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sembari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk senantiasa diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah sekaligus rahmatan lil alamin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita termasuk umat beliau yang akan diberikan syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki malam ketiga daripada bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dalam keadaan sehat walafiat, keluarga kita sehat. Maka nikmat sehat ini mari kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menampakkan semangat kita untuk menghidupkan malam-malam daripada bulan suci Ramadan, khususnya tahun ini. Meskipun Ramadan tahun ini tentu situasinya tidak sama dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu, namun di sisi lain tentu hikmahnya sangat luar biasa. Kita bisa berjamaah di rumah, kita bisa bersilaturahim lebih banyak lagi dengan anak-anak, dengan keluarga kita. Dan alhamdulillah kita juga bisa lebih banyak mengkaji Islam lewat pengajian-pengajian baik secara langsung maupun tidak langsung. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, supaya malam ini lebih berberkah lagi dan lebih berkualitas lagi. Bukan hanya kita mengisi dengan salat isya berjamaah meskipun di rumah, tapi kita isi dengan kajian keislaman, di mana kajian ini, di mana kegiatan ini kegiatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kegiatan seperti ini sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu lebih, di mana Rasulullah senantiasa duduk bersama sahabat beliau bicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang kemuliaan agama Islam di hadapan para sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabat beliau bersungguh-sungguh mengikuti Nabi kita, mengikuti Islam. Bahkan nyawa-nyawa mereka pun dijadikan tameng untuk membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga cintanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai wujud cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini kita akan mengkaji dua hadis beliau, di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hadis ini tentu sudah lumrah bagi kita semua umat Islam. Namun demikian, karena dia adalah hadis Rasulullah, maka diulang dan diulang dan diulang itu jauh lebih baik, sehingga bisa memberikan bekas ke dalam dada kita, hati kita, dan kehidupan kita. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, serta jamaah
yang ada di rumah ini yang kami muliakan rahimakumullah. Hadis yang pertama, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, ini kitab adalah kitab Nailul Autar karangan Imam Asy-Syaukani. Kitab ini saya sangat rekomendasikan kepada siapapun yang ingin mengkaji hadis, karena dalam kitab ini sangat luar biasa. Imam Asy-Syaukani termasuk ya kamus hadis pada zamannya, dan di kitab ini sungguh luar biasa pembahasannya. Di dalam kitab ini ya, Nailul Autar di jilid 2 di halaman 49 tentang keutamaan salat tarawih, termasuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Hadis pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraqibu fi qiyami ramadana min ghairi ayyamura bihi bi asimatin fayaqulu man qama ramadana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, rawahul jamaah. Yang artinya hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong, memotivasi, menganjurkan kepada umatnya untuk menghidupkan malam Ramadan, meskipun anjuran Nabi ini tidak mengharuskan atau mewajibkan. Lalu beliau berkata, man qama ramadana imana wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Hadis rawahul jamaah. Kemudian hadis yang kedua, wa an Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman bin Auf, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kala, innallaha azza wa jalla farada siyama Ramadan wa sanantu qiyamahu faman samahu wa qamahu imana wa ihtisaban kharaja min sunubihi kayaumin waladatu ummuhu, rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis yang kedua dari Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Wasanantu qiyamahu, dan saya mensunatkan malamnya atau menghidupkan malamnya, saya sunatkan. Paman samahu wa qamahu, maka barang siapa yang berpuasa di siang hari dan menghidupkan malam-malam Ramadan imanan, karena iman, watisaban, dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kharaja min sunubihi kayaumin waladatuhu, maka dia keluar dari dosa-dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan dari ibunya. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, jadi puasa Ramadan hukumnya wajib, dan itu yang memuliakan Ramadan dibanding bulan yang lain. Kemudian melaksanakan tarawih di bulan Ramadan hukumnya sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Dengan apa? Nah, di dalam hadis ini, menurut keterangan dari Imam An-Nawawi, bahwa yang dimaksud dengan menghidupkan Ramadan adalah salat tarawih. Ada juga ulama yang mengatakan termasuk ibadah-ibadah sunnah yang lain, termasuk salat tasbih, yang termasuk salat taubat, termasuk salat tarawih, salat tahajud, kemudian salat witir. Tapi menghidupkannya di sini sudah termasuk apabila kita menghidupkan beberapa jam, karena Rasulullah tidak menginginkan umatnya semalam penuh hanya digunakan untuk beribadah. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, jadi ada dua kata kunci di sini yang harus kita perhatikan.
Yang pertama kata imanan. Nah, imanan. Artinya apa? Tasdikan, meyakini, membenarkan bahwa kemuliaan salat tarawih yang kita kerjakan malam itu. Jadi kita harus benarkan, yakini bahwa salat tarawih itu benar-benar memberikan manfaat kepada kita semua umat Nabi Muhammad, baik manfaatnya di dunia maupun manfaatnya nanti di hari kemudian. Kemudian wahtisaban. Arti daripada kata istisaban di sini adalah tidak hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita salat tarawih, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak bermaksud mendapatkan pujian dari orang lain ataupun yang lainnya. Ini yang harus kita jaga, yaitu imanan dengan ihtisaban. Jika tarawih kita lakukan dengan benar sesuai dengan contoh-contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita backup dengan iman, ya, bahwa salat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Nabi. Kemudian kita lakukan hanya mengharapkan ridha Allah dengan penuh keikhlasan, maka itu jaminan yang dua tadi. Yang pertama, dosa-dosa yang lampau Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Sebahagian ulama mengatakan, khususnya ulama hadis, bahwa termasuk yang akan datang, tapi ini pendapat lemah. Kemudian yang kedua, ini yang paling dahsyat, di siang harinya kita berpuasa, puasa yang sesuai dengan tuntunan dari agama kita. Kemudian malamnya kita menghidupkan dengan tarawih, juga karena iman, juga karena ihtisaban, maka orang tersebut bagaikan bayi yang baru lahir keluar dari dosanya. Maka wajar di akhir Ramadan orang seperti ini akan sampai ke finish, akan mendapatkan trofi kemenangan, yaitu la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, hikmah daripada musibah pandemi virus corona yang ada di tengah-tengah kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk memetik hikmah di balik musibah ini. Karena kita lebih banyak berdiam di rumah, kita jarang berinteraksi atau jarang mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sana sebagaimana umumnya pada Ramadan yang lalu. Maka kita fokuskan diri kita, kalau bisa kita habiskan waktu kita khususnya di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah salat tarawih. Apakah itu kita laksanakan sendiri ataupun kita laksanakan berjamaah. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kita semua, ayo wahai saudara-saudaraku, fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Orang tua berjamaah dengan anak-anaknya di rumah, anak-anak berjamaah dengan saudara-saudaranya di rumah, anak-anak berjamaah dengan iparnya di rumah. Pokoknya rumah kita sekarang kita gunakan musalla, meraih yang namanya keberuntungan dunia dan akhirat. Jangan biarkan rumah kita, wahai saudaraku umat Islam, malam itu tidak ada tarawih. Saya ingatkan bahwa satu kali saja kita tidak tarawih, satu malam saja kita tidak tarawih, maka kita akan rugi seumur hidup, karena malam itu tidak akan kembali lagi. Ada yang bertanya, kapan waktunya salat tarawih? Ya, waktu salat tarawih setelah salat Isya sampai masuk waktu subuh. Yang mana yang paling bisa kita lakukan? Kalau memang kita yakin bisa melaksanakan sepertiga malam, maka lakukan di jam itu. Tapi kalau kita tidak yakin dan lebih mudah kita lakukan sebelum tidur atau setelah salat Isya, maka lakukan di tempat itu. Pilih yang paling mudah kita laksanakan. Berapa rakaat? Seluruh mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Hanabilah, mazhab Maliki, kemudian Hanafi, itu di dalam kitab Al-Fiqh Islam Adilah 20 rakaat. Tapi terserah, mau yang 8 rakaat. Kalau lebih sanggup lagi 40 rakaat atau 32 rakaat atau 36 rakaat, terserah. Yang tidak bagus, kalau ada di antara kita
yang sudah balik, tidak gila, tidak sakit, tapi malam itu dia tidak tahu. Cukuplah saudara-saudara kita yang saat ini diuji oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah dalam bentuk penyakit terpapar virus corona. Coba bayangkan, andaikan kita diberikan kesibukan oleh Allah, salah satu dari rumah kita terpapar virus tersebut, bagaimana kita kira-kira? Ya Rabb, jaga kami, jaga keluarga kami, berikan kesabaran kepada saudara-saudara kami yang saat ini Engkau berikan ujian. Semoga bulan Ramadan ini tetap berkah bagi kami semua. Saya kira cukup sekian. Insya Allah pengajian besok kita akan lanjutkan dengan satu materi. Materinya sangat sederhana dan umum, yaitu tata cara pelaksanaan salat tasbih, agar supaya kita benar-benar menghidupkan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah-ibadah yang sudah ada contoh dari Nabi, agar tidak sia-sia waktu kita. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.